Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Sehat semuanya ya? Oke, saya hari ini akan mengangkat satu topik yang mudah-mudahan juga menarik, yaitu tentang herd immunity. Apa tuh herd immunity? Ya, selama pandemi COVID ini memang benar-benar deh, banyak banget istilah-istilah baru yang bermunculan ya di kosakata kita. Ada social distancing, ada physical distancing, ada apalagi lockdown, ada new normal gitu ya, semuanya pakai bahasa Inggris. Dan ada lagi herd immunity. Apaan tuh? Gitu ya. Oke. Tapi sebelum membahas tentang herd immunity, saya mau cerita sesuatu. Nah, saya mau tunjukin sesuatu nih. Ya, tada. Ya, oke. Ya, ini adalah komik tentang yuk kenali imunisasi. Ini adalah komik Apoteker Cilik yang saya susun bersama Bu Triana Hertiani dan merupakan bagian dari 3 rangkaian komik ya. Jadi saya pernah menulis komik 3 macam. Yang pertama adalah Yuk Kenali Obat, yang kedua Yuk Pilih Makanan Sehat, dan yang terakhir ini adalah Yuk Kenali Imunisasi. Dan ini saya angkat kembali karena nyambung banget ceritanya sama topik hari ini, yaitu herd immunity. Yang ngomong-ngomong kalau mau beli komiknya boleh loh, masih bisa ya, bisa japri saya. Harganya cukup 45.000 saja. Oh ya, tentang komik ini ya, saya kenalin nih. Jadi komik ini tiga karakter ya, bukan orang ya, ini memang bukan orang. 3 karakter komik yaitu Jeksi, Kapsi, dan Tabi. Ini tokoh-tokohnya beserta kakak apoteker dan berbagai teman-temannya ya. Jeksi itu dari kata injeksi, kapsi itu kapsul, tabi itu tablet ya. Mereka bercakap-cakap begitu ya terkait sama topik yang lagi dibahas. Nah, yang terkait dengan herd immunity itu adalah percakapan di halaman 62-63 ini ya. Supaya saya baca ini ya. Jadi ini ceritanya suatu kali mereka bercakap-cakap nih. Nah, si Jeksi bilang, temanku ada tuh yang tidak diizinkan vaksinasi oleh ibunya. Karena katanya tanpa imunisasi anak-anak tetap sehat-sehat saja. Bener sih, bener nggak sih gitu kan? Bener nggak? Bener ke demikian? Ya, kemudian dijawab tuh sama pamannya. Jadi ya bagi yang tetap sehat tanpa imunisasi itu harusnya bersyukur. Karena kebetulan lingkungan sekitarnya tidak ada yang menulari penyakit. Karena gini, sebetulnya ya, jadi kalau ada yang sakit menular, mungkin saja dia bisa tertular penyakit. Jadi kalau ada orang yang tidak, anak yang nggak diimunisasi dan sehat-sehat saja, maka kemungkinan karena lingkungannya juga sehat, ya, nggak ada yang menulari penyakit, jadi dia kelihatannya sehat-sehat terus. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada penyakit menular, maka temannya yang diimunisasi akan terlindung dan dia mungkin akan terpapar, begitu ya. Nah, masalahnya adalah siapa yang akan menjamin lingkungannya tetap sehat dan bebas penyakit menular? Jadi, lingkungan yang sehat itu adalah karena anak-anak semua diimunisasi. Jadi kalau saya bilang sih kalau ada ibu yang tidak mengizinkan anaknya diimunisasi, harusnya bersyukur loh, berterima kasih, Neng. Berterima kasih kepada anak yang boleh diimunisasi, ya. Karena dengan teman-temannya diimunisasi, maka anaknya jadi tidak ketularan penyakit. Itu sebetulnya adalah konsep dari herd immunity, teman-teman, atau kekebalan komunal. Seseorang bisa mendapatkan kekebalan ketika lingkungannya sudah kebal. Walaupun dia personally, dia sendiri mungkin tidak kebal, tetapi dia tidak terkena penyakit karena lingkungannya kebal. Makanya disebut sebagai kekebalan komunal atau herd immunity. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya coba tayangkan melalui PowerPoint ya, biar nggak bosan juga ngeliatin wajah saya terus. Oke, sebentar ya. Jadi, seperti yang diilustrasikan di dalam komik saya tadi, maka ada yang bilang, ada orang-orang mungkin yang tidak menyukai vaksin dan tidak mengizinkan vaksin atau bolehlah dibilang anti vaksin begitu. Mereka bilang, anak saya nggak apa-apa tuh nggak diimunisasi sampai sekarang sehat-sehat aja. Ya,
Alhamdulillah ya kalau begitu ya. Karena itulah yang disebut sebagai adanya kekebalan komunal atau herd immunity. Anak ibu nggak kena penyakit karena memang tidak ada yang menulari. Jadi nggak kena. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang membawa virus atau bakteri yang bisa menularkan, mungkin ya walaupun tetap itu atas izin Allah ya, mungkin saja bisa tertular ya. Jadi itu kenapa sekarang jadi sehat karena tidak ada yang menulari. Kenapa tidak ada yang menulari? Karena lingkungannya sehat. Karena teman-temannya semuanya sehat, tidak tertular penyakit sehingga tidak menularkan penyakit. Nah, itulah yang disebut sebagai herd immunity atau kekebalan komunal. Nah, hal ini bisa terjadi ketika cakupan imunisasinya cukup luas, yaitu sekitar 70-80% populasi itu menjadi kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Mana dengan demikian, maka makin sedikit yang sakit, sehingga juga makin sedikit yang menularkan penyakit. Ya, sehingga orang-orang yang tidak diimunisasi tetapi dia tinggal dalam kondisi kekebalan komunal yang baik, maka dia juga tidak ikut sakit, ya. Jadi dia terlindung begitu. Makanya saya bilang walaupun kalau yang nggak diimunisasi ya harusnya berterima kasih sama yang diimunisasi. Nah, contohnya apa? Kita mungkin udah pernah mendengar penyakit polio, difteri, tapi kan jarang banget sekarang menemukan penyakit itu ya, udah penyakit jadul. Kenapa? Karena sebagian besar ya di Indonesia kita anak-anak bayi gitu ya mendapatkan vaksin polio ya, kemudian difteri dan sebagainya. Sehingga beberapa penyakit bahkan sudah hampir dikatakan hilang dari bumi Indonesia. Ketika cakupan imunisasinya cukup luas ya. Kenapa? Ya karena virus atau bakterinya itu dia udah nggak ketemu lagi sama host yang masih rentan. Jadi dia berhenti menular. Dia sendiri kalau nggak ketemu host, dia nggak akan ngapa-ngapain, ya. Dan akhirnya dia mati, ya. Dia akan hidup ketika dia ketemu sama host, kan. Jadi makanya kita sudah tidak lagi menemukan penyakit-penyakit yang tadi ya kayak polio kan udah jarang banget ya. Adalah mungkin 1-2 dan biasanya kalau ada itu adalah di tempat yang cakupan imunisasinya kurang. Nah, keuntungannya dengan hal ini, dengan adanya imunisasi, yaitu suatu induksi sistem imun secara semu atau artifisial adalah responnya lebih terukur. Ya, kenapa? Karena kan vaksin itu ada takarannya. Jadi responnya lebih bisa diprediksi, begitu ya. Kemudian waktunya bisa diatur. Untuk vaksinasi itu kan kita tentu harus melihat kondisi pasien atau bukan pasien, kondisi anak. Kapan dia kondisinya sehat, barulah boleh diimunisasi. Tapi kalau kondisinya sedang tidak sehat, maka kemungkinan sistem imunnya turun, maka kita tidak akan sarankan dia untuk imunisasi dulu, ya, hindarkan. Jadi pasien tidak menjadi sakit akibat imunisasi, ya. Nah, itu kalau sistem imun artifisial dengan vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity. Bagaimana konteksnya dengan COVID-19? Nah, sebelum kita membahas tentang itu, kita harus tahu dulu bagaimana sih seseorang bisa kebal terhadap COVID-19. Pada vlog-vlog saya sebelumnya, nanti ditengok lagi ya, ditonton lagi ya, saya sudah menjelaskan tentang macam-macam sistem imun dan ada yang disebut sebagai sistem imun acquired atau sistem imun yang diperoleh atau adaptif. Yaitu sistem imun yang diperoleh selama manusia itu sejak lahir sampai berkembang ya, sampai dewasa, sampai tua. Jadi sistem imun itu berkembang selama hidup. Nah, sistem imun itu ada yang disebut sistem imun aktif immunity, ya. Artinya apa? Artinya tubuh menghasilkan antibodi, itu namanya aktif. Atau sistem imun pasif. Kalau pasif itu artinya tubuh tidak menghasilkan antibodi sendiri, tapi dia dapat dari luar. Jadi pasif, tubuhnya pasif, tidak perlu menghasilkan antibodi, tetapi dia mendapatkan antibodi dari luar. Nah, kemudian yang aktif masih dibagi lagi secara alami, ya, maupun secara semu atau dibuat. Secara alami adalah ketika orang baru sembuh dari sakit. Nah, sembuh dari sakit cacar, maka tubuhnya membentuk antibodi cacar, maka dia akan mendapatkan kekebalan aktif secara alami. Sama dengan COVID, orang-orang yang baru sakit, baru sembuh dari sakit COVID atau terinfeksi COVID, tubuhnya akan menghasilkan antibodi terhadap virus tersebut, sehingga dia akan mendapatkan
imunitas yang alami. Ya. Kemudian ada imunitas artifisial. Ya. Artifisial artinya semu. Artifisial itu berarti dibuat, tapi tubuhnya tetap harus aktif ya, aktif artifisial. Artinya tubuhnya aktif membuat antibodi, tetapi sengaja dibikin. Ya, kalau sakit cacar atau tadi terinfeksi COVID kan nggak sengaja. Kalau ini sengaja. Dengan cara apa? Dengan cara vaksinasi. Vaksinasi itu tubuhnya sengaja dikasih paparan antigen. Ya, nah jadi vaksinasi COVID adalah suatu cara membentuk imunitas aktif tetapi semu atau artifisial. Akan kebal juga ya, nanti ketika tubuh membentuk antibodi maka kemudian dia akan kebal terhadap COVID sampai waktu tertentu ya. Kemudian yang pasif bagaimana? Kalau pasif itu ada yang alami, cuman biasanya hanya diperoleh pada saat kita bayi, ya bayi baru lahir biasanya mendapatkan kekebalan alami dari ibunya, ya dia imunoglobulin ibunya masih masuk ke bayinya sampai beberapa waktu tertentu. Sedangkan yang artifisial adalah contohnya pada COVID adalah mendapatkan terapi imunoglobulin atau dengan plasma konvalesen. Jadi pasien mendapatkan terapi berupa plasma yang sudah mengandung antibodi dari orang yang habis sembuh dari sakit COVID. Jadi orang yang habis sembuh dari sakit COVID itu kan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu kemudian dikasihkan ke orang lain itu dalam bentuk plasma konvalesen. Ya. Berarti itu adalah imunitas pasif secara artifisial. Nah, bagaimana herd immunity pada kasus COVID-19? Ya, sampai saat ini belum ada vaksin, ya, belum ada yang digunakan sehingga herd immunity tidak mungkin dicapai secara artifisial melalui vaksinasi. Nah, herd immunity hanya bisa dicapai nanti secara alami ketika sebagian besar orang telah terinfeksi COVID-19 dan selamat dan menjadi kebal. Jadi kalau kebal itu karena selamat kemudian bisa jadi kebal. Herd immunity ini bisa digambarkan seperti ini ya. Ini ada satu kelompok orang tanpa imunisasi, dia tapi tetap sehat karena waktu itu belum ada paparan. Nah, ketika ada orang nih datang nih, yang merah-merah nih datang dari Wuhan nih ceritanya. Ya, dia kebetulan orangnya membawa virus. Maka karena tidak ada satu orang pun yang diimunisasi, maka sebagian besar orang akan terpapar virus tersebut, menjadi sakit. Ada yang masih beberapa yang biru-biru ini itu adalah tetap sehat. Mungkin saja dia tidak terpapar atau mungkin sistem imunnya cukup kuat untuk menangkal dari virus yang masuk. Nah, pada skenario kedua adalah ketika jadi beberapa orang sudah kebal yang ini ya immunized dan healthy. Kemudian ketika ada 2 orang dari Wuhan ini datang ya, maka nanti tetap akan ada penyebaran pada beberapa orang ini, tapi akan lebih sedikit penyebarannya. Jadi akan terlindungi ya. Jadi beberapa orang ini akan tidak mengalami infeksi. Nah, kalau misalnya sebagian orang sudah pada kebal, maka ketika ada 2 orang yang kontagius yang bisa menularkan, maka nanti penyebarannya akan terbatas. Jadi hanya beberapa saja ini kebetulan tambah 1 orang yang menjadi terpapar begitu. Jadi ini adalah konsep dari herd immunity. Nah, tetapi sangat berisiko ya. Kerugian atau kelemahan herd immunity pada kondisi sekarang ini adalah saya kira tidak bisa diatur ya. Jadi kalau imunisasi kan bisa diatur waktunya, takarannya seperti itu. Herd immunity ini kan alami. Sehingga bisa berakibat fatal jika sasarannya, jika tidak diatur waktu maupun sasarannya. Beda lagi kalau dengan vaksin ya, ini kita ceritanya adalah belum ada vaksin kan. Dengan belum adanya vaksin, maka kekebalan itu hanya diperoleh secara alami. Nah, itu bisa fatal jika menyasar pada orang-orang yang lemah ya, kemudian mungkin waktunya juga tidak pas ketika orang yang sedang sakit dan sebagainya. Sehingga akan terjadi seleksi alam. Orang yang sistem imunnya rendah mungkin tidak akan kuat ya, dan juga kekebalan imunitas itu, kekebalan tersebut juga belum bisa dipastikan sampai berapa lama orang kebal. Informasi terakhir kalau nggak salah
antibodi ada dalam tubuh itu hanya bertahan sekitar 4 bulan. Setelah itu akan bisa turun lagi ya. Adapun progres sampai sekarang ini untuk vaksin yang ada di dunia ya, sampai saat ini itu ada beberapa industri yang sudah mengembangkan. Yang pertama adalah dari Moderna. Vaksin Moderna ini suatu mRNA, messenger RNA yang dibuat jadi vaksin. Sekarang sudah sampai uji klinik fase 2 ya, dengan mengikutkan 600 sukarelawan sehat. Jadi ini masih proses uji klinik. Vaksin yang kedua adalah dari University of Oxford, bekerja sama dengan AstraZeneca. Dia membuat vaksinnya adalah dari adenovirus yang dilemahkan. Ya, sekarang juga masih uji klinik fase 1-2 di UK. Kemudian Pfizer dan BioNTech ini juga melakukan atau mengembangkan 4 jenis vaksin ya, menggunakan messenger RNA yang dengan kombinasi yang berbeda terhadap antigen target. Sekarang sudah di fase 1 dan 2 di Jerman dan Amerika. Kemudian Inovio, kalau ini di Cina dan Korea Selatan, rencana untuk uji kliniknya. Baru ini masih yang lebih baru lagi, artinya baru dikembangkan. CanSino di Cina, bekerjasama dengan Beijing Institute of Biotechnology, juga menggunakan adenovirus. Ini juga sedang dikembangkan. Johnson & Johnson juga masih mengembangkan. Jadi yang paling dekat dengan uji klinik adalah yang 3 pertama. Yang 3 ini masih proses ya, karena mengembangkan vaksin itu butuh waktu ya, jadi tidak mudah untuk mengembangkan vaksin dan juga persiapan formulasi dan sebagainya. Saya kira membutuhkan waktu dan itu nanti juga harus diuji klinik dulu ya, untuk memastikan efikasi maupun safety-nya. Nah, oke teman-teman, jadi demikian sedikit cerita saya tentang herd immunity. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar istilah herd immunity, apaan toh gitu ya, bagaimana sih penjelasannya? Nah itu tadi ya. Jadi saya kira herd immunity di konteksnya COVID-19 itu agak sulit ya kita harapkan karena risikonya besar ya. Ketika orang dengan kondisi yang tidak fit, maka kemungkinan dia akan terlibat di dalam seleksi alam ini karena herd immunity secara alami itu berarti membiarkan kekebalan itu berasal dari paparan penyakit ya. Akan beda dengan ketika herd immunity dibangun melalui vaksinasi, tetapi masalahnya vaksinasi itu belum ada sampai sekarang. Baiklah, gitu aja dulu, mudah-mudahan menambah sedikit pencerahan. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe, share, and like. Sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.